Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Kunto Wibisono. Setelah video-video sebelumnya, ada beberapa video yang sudah saya sampaikan sebelumnya, mulai dari bagaimana menentukan judul sampai dengan menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Video saat ini itu kita akan membuat satu bagan uji tentang bagaimana menentukan kriteria pengambilan keputusan. Nah, dari video ini akan bersambung nanti. Silakan nanti rekan-rekan dapat memperdalam lagi, mempelajari lagi tentang benang merah satu penelitian. Baik, saya Kunto Wibisono. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Terima kasih. Saya harus menggambarkan yang disebut dengan grafik kriteria pengambilan keputusan. Nah, dalam modul beberapa waktu lalu, kalau nggak salah di hari modul pertama setelah mid semester atau kedua setelah mid semester, ada bahasan tentang uji satu sisi dan uji dua sisi. Nah, bagaimana kita nanti memilih uji satu sisi dan uji dua sisi itu tergantung pada berbagai macam hal yang ada di modul sudah disebutkan. Misalkan kita menggunakan uji dua sisi karena populasi tidak diketahui, uji satu sisi karena populasi diketahui, dan seterusnya. Silakan, ada kriteria-kriteria tertentu untuk itu. Bisa Anda pelajari lebih lanjut. Nah, misalkan kita ternyata harus memakai uji dua sisi misalkan. Gambarnya seperti apa sih uji dua sisi? Kalau uji dua sisi itu gambarnya seperti ini. Ya, ini sisi yang pertama, ini sisi yang kedua. Ini kita garis di sini. Oke, sampai sini bisa dipahami? Uji dua sisi ya. Mengapa dia disebut uji dua sisi? Karena ada sisi kanan dan sisi kiri yang saya arsir itu. Kalau uji satu sisi, itu hanya seperti ini. Ini kalau uji satu sisi. Clear ya, kan ya? Nah, saya akan mendalami yang uji dua sisi saja. Nanti kita akan selesaikan bareng. Masih ingat dulu di awal-awal saya sering menyinggung derajat kepercayaan untuk penelitian sosial, penelitian ekonomi dan bisnis itu berapa persen? Ada yang ingat nggak? 95%. Di manakah letak 95%? 95% itu berada yang warna putih ini. Nah, tulisannya kurang bagus. Yang warna putih ini adalah 95%. Sisanya berapa persen? 5%. 5% karena kita ada dua sisi ya, di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ada dua sisi di sebelah kanan dan sebelah kiri, yang ini ya, sama yang ini, yang kiri. Maka masing-masing harus dibagi dulu, sehingga masing-masing sebesar 2,5%. 2,5%. Oke ya. Nah, angka 95% ini tadi sudah disebutkan, disebut dengan derajat kepercayaan. Sedangkan yang masing-masing 2,5% ini disebut dengan probabilitas. Oke, clear sampai sini rekan-rekan? Oke ya. Nah, masih ingat di atas ya, di sini ada HO, kemudian ada HA.
Oke ya. Nah, yang HO, di mana yang disebut dengan daerah HO? Daerah HO itu ada yang di tengah ini. Ini disebut dengan daerah H0. Tulisannya warna kuning terbaca ya. Kemudian yang diarsir ini disebut dengan daerah HA. Ini juga sama dengan daerah HA. Oke, sampai sini. Ini mudah tapi membingungkan. Mohon dipahami, nanti kalau ada pertanyaan langsung tanyakan. Nah, daerah HO ini berarti HO diterima. Kalau HO diterima, berarti HA, ingat HO dan HA berlawanan. HA apa? Ditolak. Oke ya, sampai sini ya. Nah, berikutnya yang diarsir. Yang diarsir ini adalah daerah HA diterima. Kalau HA diterima, berarti HO ditolak. Konsep ini siapa yang belum paham? Silakan tanyakan. Sudah paham? Gambar ini udah paham? Silakan speaker bisa di-unmute kalau untuk menjawab. Mic-nya bisa di-unmute. Paham, Pak. Baik. Saya lanjut ya. Oke. Nah, dalam grafik yang saya gambar ini ada garis batas. Ini sama ini. Ya, saya kasih tanda warna hijau. Nih, garis hitam saya timpa warna hijau, ini adalah garis batasnya. Nah, batas hijau ini kalau kita asumsikan di tengah-tengah, karena dua sisi di tengah-tengah ini adalah 0. Kalau ke kanan berarti apa kalau sana? Positif apa negatif? Positif. Kalau ke kiri nanti negatif. Nah, di garis batas ini yang sebelah kanan ini disebut nilai. Kalau kita menggunakan uji T ya, kalau misalkan kita menggunakan uji T, berarti ini nilai T tabel. Yang di sebelah kiri ini nilai min T tabel. Oke, jadi itu adalah batas-batas nilai tabel dalam satu kriteria pengambilan keputusan. Nah, nanti ada nilai T tabel atau nilai min T tabel untuk melihat benar atau tidak hipotesis kita, ya, itu nanti harus dibandingkan dengan nilai T hitung atau nilai min T hitung. Kalau nanti nilai T hitung itu berada di antara ini, pas garis hijau ini ke kanan, ya, atau pas garis hijau ini ke kiri sana, berarti HA diterima. Di sini kan angka 0. Nanti kita harus tentukan dulu nilai T tabelnya berapa,
Kalau nanti dia pas nilai T tabel atau ke kanan, atau pas nilai min T tabel atau ke kiri, berarti dia HA diterima. Kalau HA diterima, artinya apa? Artinya motivasi berpengaruh terhadap prestasi. Akan tetapi, apabila nilai T tabel Anda, nilai T hitung Anda berada di antara di sebelah sini sampai dengan sebelah sini, maka itu artinya H0 yang diterima. Ya. Kalau H0 yang diterima, artinya apa? Motivasi tidak berpengaruh terhadap prestasi. Oke. Sampai di sini rekan-rekan ada pertanyaan tidak? Oke, demikian tadi video-video yang bisa saya sampaikan untuk Anda sebagai satu sarana pembelajaran. Tentu saja hal ini harus dilengkapi dengan modul yang sudah saya sampaikan di situs atau di media lain yang sudah saya sampaikan. Oke, semoga dapat memberikan manfaat bagi bersama. Terima kasih atas atensinya, dan apabila berkenan untuk subscribe video saya berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Kunto Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.